Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan. Tiba saat ini kita kembali akan mendengarkan santapan manna pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik. Setelah Tuhan Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kembali boleh beraktivitas. Biarlah Tuhan ada kesempatan dan waktu pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau persiapkan juga hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kami, agar kami juga menjadi anak-anak-Mu yang bertekun. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkan firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang sama berbahagia dalam Tuhan, kita akan membaca kitab Ibrani 10 ayat 16 hingga 23. Demikian, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sama-sama boleh merasakan satu kehangatan kasih Allah di dalam minggu-minggu sengsara ini. Kita pula diajak merenungkan sebuah pengorbanan yang tulus demi menghapus dosa-dosa kita. Sebuah ketulusan yang murni yang melahirkan pengampunan, membawa kita menjadi bersih dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni melalui kasih Yesus. Ibu bapa yang terkasih, di dalam ayat 17, demikian, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus, bagaimanakah dengan
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, masihkah kita menyimpan dendam? Masihkah kita menanamkan rasa benci sesama kita? Jika Tuhan sendiri telah mengatakan demikian, mengapa kita tidak bisa belajar untuk saling mengampuni dan memaafkan? Lagian kita juga tidak akan rugi dan tidak dirugikan. Saudara-saudara, ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Itu berarti, saudara-saudara, tidak ada yang rugi dan tidak ada dirugikan. Karena kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang barangkali. Tidak perlu lagi bersusah payah dengan hal-hal yang memberatkan kita. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhanlah sendiri yang akan menanggung dan menghapus dosa-dosa kita. Tinggal bagaimana kita bisa saling menerima kekurangan dan kelemahan saudara-saudara kita yang lain untuk bisa kita saling memaafkan. Mencari Tuhan, saudara-saudara, adalah dengan ketekunan. Bukan dengan ketika kita hanya butuh. Di saat kita sakit, di saat kita terbeban dengan begitu banyak masalah, barulah kita mencari Tuhan. Bukan seperti itu. Rasul Paulus menginginkan agar kita mencari Tuhan baik secara pribadi maupun di dalam persekutuan, dengan ketekunan yang sungguh. Kita bisa berinteraksi dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap jam dan waktu. Orang yang mencari Tuhan dengan ketekunan, saudara-saudara, yakinlah, saudara-saudara dan saya akan dikuatkan, dihiburkan, dan terus dituntun di setiap perjalanan hidup kita. Karena lewat ketekunan, kita pasti tegar. Kita pasti tetap ada semangat di dalam hal apapun yang menimpa kita. Inilah sebuah sukacita yang hebat, kebahagiaan yang sempurna, saudara-saudara. Karena kita sudah dijaminkan oleh Allah bahwa kita sudah ditebus dengan darah Tuhan sendiri, karena kita sudah dibersihkan, sudah dimurnikan. Dan itu karena cinta kasih Tuhan kepada setiap umatnya. Sebab itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu, Bapak, dan Saudara, sehebat apapun penderitaan, pergumulan, beban yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menjamah. Tuhan akan pasti membuka tangan
dan akan senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya di dalam ketekunan menuju kemuliaan. Terpujilah firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita semakin boleh dimampukan untuk menjalani hidup dan panggilan kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, setelah kami sudah dijamah, disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam seluruh keberadaan kami, karena Engkau Tuhan yang akan selalu menopang kami, membantu kami menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami ketekunan untuk selalu setia kepada Allah. Dan lewat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib adalah sebuah bukti yang nyata bahwa Engkau telah menebus dosa kami. Dan itu menjadi sebuah ungkapan syukur bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Allah, Bapa dalam sorga, berkati juga persekutuan gereja-gereja-Mu Tuhan di tingkat klasis GTM di Makassar. Tuhan, Engkau juga sudah campur tangan di dalam menyelesaikan peneguhan bagi setiap hamba-hamba-Mu, Bapak, Ibu Penatua dan Syamas di tingkat klasis Makassar. Pakailah mereka semua Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, dan hamba-hamba-Mu juga akan dengan penuh semangat dan bersukacita mengambil tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah ladang Tuhan, di mana Tuhan utus. Bapa di sorga, berkati juga saudara bersaudara, seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara umum gereja Toraja Mamasa dimanapun mereka berada. Sehingga kami juga tetap Tuhan pelihara. Dan Tuhan, Engkau juga jauhkan kami dari segala cobaan, mara bahaya, sakit, penyakit yang masih dalam situasi COVID-19. Tuhan tetap topang kami, sehingga kami semakin kuat dan tekun hanya kepada-Mu ya Allah. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati tenaga-tenaga medis, berkati setiap pejabat yang Engkau selalu pakai sesuai dengan kepemimpinan dan bakat talenta yang ada pada mereka. Berkati janda duda, yatim piatu, fakir miskin, sehingga kami juga senantiasa boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dan tidak akan mengalami kekurangan. Berkati juga pengurus, badan pekerja, majelis, tingkat klasis GTM di Makassar, dan juga di tingkat jemaat. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa juga ada di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami menjalankan setiap panggilan kepemimpinan, pelayanan, dan bahkan di dalam rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, syukur, dan harapan kami. Lewat perenungan firman-Mu
dalam santapan manna saat ini. Tuhan sempurnakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami angkat doa ini hanya kepadamu, Bapa di sorga. Amin. Demikian saudara-saudara, terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.